Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinus Sirarumi dengan NIM 166241035 dari kelompok 4 pemrograman komputer. Di sini saya akan menjelaskan algoritma secara garis besar dari program berikut. Yang pertama, program ini adalah program untuk memesan makanan. Langkah pertama adalah program akan menunjukkan menu yang ada di dalam restoran. Selanjutnya, program akan menanyakan pesanan yang ingin Anda buat melalui kode makanan, dan juga jumlah pesanan yang ingin dibuat. Lalu, jika selesai, program akan menanyakan apakah ingin membuat atau mengganti pesanannya. Jika iya, program akan mengulang dari memasukkan pesanan. Jika tidak, akan lanjut. Selanjutnya, akan menghitung harga total yang ada. Lalu selanjutnya akan mengecek apakah ada diskon atau tidak. Jika harga lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon, jika tidak, harga akan sama. Selanjutnya akan menuliskan struk yang ada, yang berisi tentang jumlah pesanan, diskon jika ada, dan total akhir. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Perkenalkan, saya Abdi Nabih Terabadi dengan NIM 166241012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang telah dibuat, yaitu kode tersebut itu berfungsi untuk menampilkan daftar menu makanan dalam restoran dalam format tabel dengan menggunakan perintah print di Python. Nah, di situ ada menampilkan header tabel yang berisi kolom makanan, kemudian nama makanannya, dan juga harga per porsinya, yaitu dengan kode 500 nasi goreng harga 20.000, 501 mie ayam dengan harga 15.000, dan 502 sate ayam dengan 25.000. Di situ juga terdapat print diskon 10% untuk total harga yang melebihi 100.000. Jadi jika nanti harga akhirnya melebihi 100.000 akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Perkenalkan, nama saya Chelsea Cahaya Mahira dengan NIM 166241040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemesanan makanan. Fungsi ini ada untuk menanyakan makanan apa yang ingin dipesan oleh pembeli dengan memasukkan kode makanan, yaitu 500, 501, atau 502. Adanya fungsi integer input, lalu perintah yang bertuliskan masukkan pesanan Anda dalam kurung kode makanan. Di sini digunakan agar program bisa membaca kode makanan yang kita masukkan sebagai angka. Lalu selanjutnya terdapat fungsi apabila pemesan menuliskan kode makanan dengan benar, yaitu 500, 501, atau 502, maka program akan menanyakan berapa jumlah makanan yang ingin kita pesan. Dan kita bisa memasukkan berapa jumlah yang ingin kita pesan dalam angka. Lalu pada fungsi ini pula, sama seperti sebelumnya, terdapat fungsi integer input. Di sini digunakan agar program bisa memaksudkan jumlah makanan yang ingin kita pesan sebagai angka. Apabila pembeli memasukkan kode yang salah dan kode tersebut ada dalam kode makanan, maka program akan menjalankan fungsi else yang dimana akan memberitahu bahwa kode makanan yang dituliskan oleh pembeli tidak tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Gatantia Fezwari dengan NIM 166241051. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagian cara untuk menambah pesanan. Di sini kami menggunakan perulangan while true dalam Python untuk memungkinkan pelanggan menambah atau mengubah pesanan secara berulang. Lalu sistem menggunakan fungsi input untuk meminta pelanggan memasukkan kode makanan dan jumlah pesanan dengan struktur if, elif, else untuk memvalidasi kode makanan. Lalu setelah pemesanan, pelanggan dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri proses dengan menjawab iya atau tidak, menggunakan fungsi input lagi. Kode ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pemesanan makanan dengan menggunakan berbagai fungsi dan struktur kontrol yang sederhana namun efektif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fadra dengan NIM 166241034. Jadi pada video kelompok pemrograman komputer ini, saya ingin menjelaskan bagian saya, yaitu menghitung total harga. Jadi di bagian ini cukup simpel karena
hanya dibutuhkan perkalian saja di codingan ini. Di sini terdapat total harga Nasgor sama dengan jumlah Nasgor dikali dengan tanda bintang, harganya 20.000 per porsi. Jadi untuk total harganya ini dipilih berdasarkan pesanan yang kita pilih dikali dengan harga makanan yang sudah ditetapkan. Untuk total harga tersebut jika melebihi 100.000 nanti akan dilanjut di bagian menghitung diskon. Sedangkan jika memang harga tersebut tidak melebihi 100.000, pesanan tersebut tidak perlu mendapatkan diskon, yaitu diskonnya 0. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Hamzan Halim dengan NIM 166241017. Di sini saya akan menjelaskan kode dari kuis mata kuliah dasar pemrograman komputer pada bagian menghitung diskon atau perhitungan diskon. Baik, di awal kita mendapat informasi bahwa setiap pembelian yang melebihi 100.000 akan mendapat diskon sebesar 10%. Maka dari informasi tersebut kita bisa menghitung diskon dengan cara if total harga lebih dari 100.000, yang mana total harga ini bisa kita dapatkan dari perhitungan menggunakan kode ini. If total harga lebih dari 100.000, maka diskon sama dengan total harga per 10. Atau juga kita bisa menggunakan diskon sama dengan total harga dikali 10/100, atau juga kita juga bisa menggunakan diskon sama dengan total harga dikali 0,10. Maka setelah mendapatkan besarnya diskon yang kita dapatkan, kita bisa menghitung total akhir, yaitu total akhir sama dengan total harga dikurangi diskon. Total akhir di sini adalah biaya yang harus kita bayarkan setelah kita mendapatkan potongan atau setelah kita mendapatkan diskon sebesar 10% tadi. Lalu di bawah sini ada else, total akhir sama dengan total harga. Ini adalah kode untuk setiap pembayaran yang kurang dari 100.000 atau sama dengan 100.000. Maka jika total harganya kurang dari 100.000 atau sama dengan 100.000, user tidak akan mendapatkan diskon atau potongan sebesar 10%. Itulah mengapa di sini tertulis total akhir sama dengan total harga. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Jonas Adrian Pratama dengan NIM 166241083. Di sini saya akan menjelaskan tentang menampilkan struk. Kami menampilkan struk dengan menggunakan fungsi print dengan menggambar tabel. Lalu untuk menampilkan menu makanan yang dipesan, kami menggunakan pernyataan if else yang independen. Yang independen yang memungkinkan agar makanan itu muncul jika dipesan dan tidak muncul jika tidak dipesan. Lalu juga memungkinkan untuk memunculkan diskon jika ada. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Fazli dengan NIM 166241088. Di sini saya ingin menjelaskan tentang output hasil pemrograman dari kelompok 4 atau soal D. Di sini terdapat hasil dari pemrograman kelompok 4. Terdapat tabel yang pertama, kemudian terdapat jumlah pesanan, kemudian ada menghitung total harga, menghitung diskon, dan yang terakhir terdapat struk. Nah, untuk outputnya akan coba saya run. Nah, selanjutnya yang pertama akan muncul tabel menu dari restoran. Pada sebelah kiri tabel terdapat kode makanan, pada tengahnya terdapat nama makanan, dan yang sebelah kanannya terdapat harga per porsi. Kemudian terdapat pernyataan masukkan pesanan Anda dengan menggunakan kode makanan.
Nah, di sini saya apabila ingin memesan nasi goreng maka harus menggunakan kode makanan 500. Apabila saya ingin memesan makanan mie ayam, maka saya harus menggunakan kode makanan 501. Kemudian apabila saya ingin memesan makanan sate ayam, maka saya harus menggunakan kode makanan 502. Di sini saya ingin memesan nasi goreng maka harus memasukkan kode 500. Enter. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan berapa jumlah pesanan yang ingin saya buat. Di sini saya ingin memasukkan sebanyak 4 porsi. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, apakah pesanan yang saya buat ini ingin diganti dengan pesanan yang lain? Apabila saya menjawab tidak, nah, maka akan muncul struk, yakni total dari pesanan saya buat tadi. Di sini nasi goreng sebanyak 4 porsi, maka total harga yang harus saya bayar yakni Rp80.000. Selanjutnya kita akan masuk ke study case yang kedua, yakni invalid order. Nah, untuk invalid order ini saya harus memasukkan kode makanan yang tidak tertera pada tabel. Seperti contoh, saya masukkan kode makanan nomor 1. Nah, maka akan muncul pernyataan kode makanan tidak ada. Tapi akan tetap muncul pertanyaan, apakah saya ingin membuat pesanan yang lain? Di sini saya akan menjawab tidak. Nah, maka akan muncul di struk total pesanan saya yakni sebanyak Rp0. Selanjutnya kita akan masuk ke study case ketiga, yakni mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, seperti yang di awal tadi, di sini apabila saya ingin mendapatkan diskon sebesar 10%, maka total harga yang harus saya bayar yakni di atas Rp100.000. Untuk itu saya ingin memesan sate ayam sebanyak 5 porsi. Di sini sate ayam dengan kode 502. Bentar. 5 porsi. Tidak. Nah, maka pada struk akhir akan muncul diskon 10% dari total harga. Diskonnya sebesar Rp12.500. Total harga awal Rp125.000. Maka setelah dipotong diskon, total harga akhir yang harus saya bayar yakni sebesar Rp112.500. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikita Rasyadara Danika dengan NIM 166241006. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada program ini. Program ini punya banyak kelebihan, seperti tampilan menu yang jelas, jadi pengguna bisa mudah untuk memilih makanan yang mereka inginkan. Selain itu, proses pemesanan interaktif dan pengguna bisa mengubah atau menambah jumlah pesanan yang mereka inginkan kapan saja. Untuk fitur diskon 10% juga bagus kalau total pemesanan lebih dari Rp100.000. Setelah itu, struk pembelian langsung keluar lengkap dengan detail makanan, harga, dan diskonnya. Jadi lebih transparan. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Misalnya, tidak ada validasi input ketika pengguna salah memasukkan jumlah pesanan. Program ini juga hanya memberikan diskon 10% untuk total lebih dari 100.000 pemesanan, tanpa pilihan diskon lainnya. Kurang lebih kelebihan dan kekurangan yang bisa saya sampaikan. Saya Irfan Madewa Putra Waskito dengan NIM 166241058. Di sini saya ingin menambahkan saran untuk codingan yang telah kami buat. Yang pertama, mungkin untuk kode makanan bisa dipersingkat dengan angka 1 digit
seperti 1, 2, atau 3 untuk mempersingkat, dan selanjutnya juga mempersingkat pilihan ya atau tidak. Untuk pilihan ya mungkin hanya dengan huruf Y dan pilihan tidak hanya dengan huruf N. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.